Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Silahkan. Apa kabarnya Pak? Mohon maaf mengganggu. Alhamdulillah sehat sekali Mbak. Kelihatannya dari badan saya sekarang gemukan. Mbak Dinda sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Pandemi ini tuh membuat saya semakin tua. Ya namanya pandemi Mbak, yang penting bersyukur kita masih diberi kesehatan. Gimana Mbak? Ada yang bisa Bapak bantu? Jadi gini Pak, saya sebenarnya mau konsultasi nih sama Bapak. Bapak kan guru BK ya Pak? Bukan, saya guru olahraga. Iya loh Mbak, saya tuh guru BK. Kan Mbak datang ke ruang BK. Soalnya tuh kemarin saya minta nomor Bapak tuh dari wali kelas. Saya kan murid baru Pak di SMA. Jadinya saya nggak tahu kalau misalnya Bapak itu guru BK. Maaf ya Pak. Iya Mbak, nggak apa-apa, santai. Mungkin apa Mbak yang bisa Bapak bantu? Silahkan. Sekarang Mbak, kesibukannya apa nih di rumah? Ya itu Pak masih itu kan Pak masih sekolah ya paling nanti sekolah gitu-gitu kan daring juga kan Pak. Terus abis itu nanti sorenya baru bantuin orang tua gitu Pak. Oh Orang iya. tua alhamdulillah dagang Pak lancar. Ya syukurlah kalau gitu mah, setidaknya ada kegiatan di rumah. Mungkin langsung saja Mbak, sok apa yang bisa Bapak bantu? Jadi gini Pak, sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang permasalahan saya di sekolah baru saya ini Pak. Terus? Jadi itu Pak, saya tuh merasa saya tuh didiskriminasi gitu loh Pak sama teman-teman. Kayak saya tuh kurang bisa diterima gitu di teman-teman. Nggak tahu kenapa, apa gara-gara saya murid baru kali ya Pak. Saya langsung kayak kayak belum bisa diterima gitu loh Pak istilahnya. Saya masih kayak ya saya tuh udah coba gitu loh Pak buat dekatin dia ya mungkin awal-awal masih canggung ya Pak tapi tuh ini udah berjalan 2 bulan Pak ya masa nggak akrab-akrab juga apa yang salah tuh mereka apa saya Pak saya nggak tahu. Oh, nah, kamu tuh ngomong kayak gini, itu tuh karena apa? Apa yang membuat kamu bisa berbicara seperti itu? Ya contohnya ya Pak saya tuh kan contoh yang paling nyata banget nih Pak jadi itu kan ada apa namanya pelajaran ada pelajaran waktu itu pelajaran apa namanya geografi. Nah, setiap apa namanya di dalam kelas itu tuh kita disuruh bikin kelompok sama gurunya. Kelompok itu ada 5 orang, sekitar 4 sampai 5 orang deh Pak. Terus diberikan tugas kan Pak. Nah di sana tuh saya kayak dilempar-lempar gitu loh Pak. Kayak gak ada yang mau sama saya satu kelompoknya itu. Terus kayak misal apa ya Pak kan jadi saya kan jadi kayak gimana gitu kan Pak padahal saya kan nggak ngapa-ngapain di kelas itu ya saya diem baik gitu sih nggak terlalu itu loh Pak apa gitu loh yang salah dari saya gitu loh sampai mereka tuh kayak gitu. Jadi Mbak Dinda itu merasa didiskriminasi karena tadi pas pelajaran geografi tersebut. Jadi Mbak beranggapan bahwa teman-teman Mbak tuh menjauhi Mbak, seperti itu. Iya Pak terus habis itu pas apa ya kan sekarang tuh kan kayak daring gitu ya Pak virtual. Nah Ya. otomatis kan kayak apa namanya tugas-tugas itu kan pasti kadang tuh teman-teman tuh pada nanya tugas gitu. Nah Ya. aku tuh kadang juga nanya ke teman-teman tapi responnya tuh kayak gak ngenakin gitu loh Pak kayak gak responsif gitu kayak apa namanya ya udah Ca nanti itu dulu apa namanya aku pokoknya tuh kayak istilahnya tuh gak ngenakin gitu loh Pak kan gak sih. Oke, Mbak, saya paham
atas apa yang Mbak rasakan sekarang. Mungkin karena kurangnya adaptasi lagi ya Mbak. Nanti Bapak coba bakal bantu Mbak untuk beradaptasi dengan teman-teman kelas yang lain. Seperti itu Mbak. Iya Pak, saya minta bantuannya ya Pak, sama minta sarannya gitu. Gimana kalau semisal cara pola apa ya, lingkungan sekolah tuh kayak gimana, jadinya saya tuh bisa menyesuaikan gitu. Padahal saya tuh juga udah kayak beradaptasi, udah kayak nyapa sama mereka, terus habis itu kan sekarang virtual juga kan, otomatis ya saya tuh eh, dengan cara saya itu ngomen-ngomen story gitu-gitu, Iya. ngomen story mereka kalau lagi main gitu-gitu, terus eh, apa namanya, nawarin mereka buat main ke rumah, tapi ya jawabannya ya kayak eh, besok aja ya Dinda, aku lagi ini lagi itu lagi, ya gimana ya Pak, namanya juga itu kan kita nggak bisa maksain juga. Terus Iya. kalau misal aku mau join apa namanya main ke mereka tuh kayak kayak mau nolak, tapi tuh gimana gitu Pak, gimana ya, kayak gitu deh Pak. Ya mungkin untuk saya gini aja sih Mbak. Kita tarik dari belakang dulu ya. Apakah Mbak sebelumnya pernah membuat teman-teman kayak misal beranggapan kita mah sendiri, mah ya apa Dinda mah apa sendiri gitu. Tapi kita bisa kesimpulan gini, yang namanya murid baru Mbak, itu kan butuh adaptasi. Nggak butuh waktu, nggak bisa dengan cepat gitu. Jadi mungkin Mbak harus lebih menyapa lagi setiap paginya, harus eh, open ke semua orang, kayak say hi ke semua orang. Ketika ada pelajaran harus fokus. Kalau ngerjain tugas ya bareng-bareng sama teman-teman. Terus lebih kayak ke misal nih ada waktu istirahat, ya coba menyapa lagi gitu. Jadi jangan jangan sampai karena Mbak yang udah merasa dicerahkan malah Mbak tuh kepikiran kayak apa sih gitu. Di sini nggak rame. Jangan sampai Mbak, saya mohon nanti saya bakal coba bantu Mbak buat beradaptasi dengan teman-teman gitu. Seperti itu sih Mbak. Untuk sekarang Mbak lebih ke santai dulu, menikmati proses belajarnya dulu. Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetap belajar, fokus belajar. Mungkin yang harus ditingkatkan lagi ketika sebelum pelajaran ataupun lagi pelajaran, lebih menyapa ke teman-teman, say hi gitu. Meskipun nanti jikalau ada eh, teman-teman Mbak yang Mbak, jangan sampai diambil hati, anggap aja sebagai motivasi kamu buat belajar di kelas. Jadiin setiap omongan dari orang tuh semangat buat kamu lah, gitu ya. Jadi sekarang mah semangat aja dulu, jangan beranggapan yang enggak. Seperti itu Mbak. Iya sih Pak. Saya juga apa ya, sebenarnya tuh saya tuh orangnya cuek Pak, nggak terlalu mikirin juga, tapi kayak ngerasa apa aja gitu akhir-akhir ini itu temen-temen. Terus abis itu ya saya tuh orangnya nggak terlalu mikirin, tapi ya kan namanya juga berkelanjutan kan, jadinya lama-lama nggak enak juga kan Pak. Iya. Terima kasih ya Pak atas sarannya. Mungkin saya akan melakukan apa yang dikasih Bapak. Terus habis itu apa namanya? Terima kasih Bapak juga udah mau bantu saya. Semoga saya bisa ya Pak dapat teman di kelas yang Iya, maksudnya enggak. iya. Sama-sama Mbak. Eh, kan sebagai tugas saya gitu sebagai guru BK harus menjadi teman bagi kamu kan. Jadi segimana mungkin jika pun kamu ada masalah, jangan sungkan untuk datang ke Bapak, karena guru BK itu bukan hanya tentang masalah-masalah, tapi tentang berdiskusi. Insya Allah apapun yang bisa dibantu bakal Bapak bantu. Jadi untuk sekarang atas permasalahan Mbak, gini aja, bersyukurlah atas apa yang Mbak sekarang miliki. Jangan pernah merasa menyesal dengan apa yang Mbak rasakan sekarang. Biarkan orang-orang kayak
menghinamu ataupun mencaci, tapi kamu harus bisa tunjukin bahwa kamu itu bisa. Bapak yakin kamu itu bisa berkembang, bisa berprestasi di sekolah, bisa bergaul dengan teman-teman. Jadikan setiap perkataan ataupun hal-hal yang kurang enak di kelas jadiin sebagai motivasi ya Mbak buat terus berproses. Semangat Semangat, Pak. ya. Terima kasih ya, Pak, atas sarannya. Ya Mbak, Saya sama-sama. nggak sia-sia, Pak, saya minta nomor Bapak ke guru wali. Ya jangan asal jangan disebar aja Mbak. Nanti takutnya istri saya ngamuk. Aduh, kan Bapak guru BK, Pak. Ya udah Mbak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Iya, dengan proses konseling ini bisa membuat Mbak lebih tenang, bisa membuat Mbak lebih termotivasi dalam belajar, dalam bergaul di kelas. Ya, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. iya Saya sedikit Mbak. lebih tenang. Sama-sama. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Mbak. Ya udah, Ya udah, see you. Pak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.